生何处？于苍茫。子午，旌旗列宁，戎马王。下毒万岁！斯特林大人万岁！别守住了，家主家是好样的！斯特林大人干杯！干杯！斯特林大人和子川。Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parperiper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 779 kalender Kekaisaran, kabar kemenangan Sterling yang telah mengusir pemberontak sampai ke ibu kota. Terlihat para warga sipil ikut senang dan bersorak untuk merayakan kemenangan dari Sterling. Sementara itu di kediaman Zichuan, Nona Ning memberitahu Presiden Cansing kalau isi koran dipenuhi berita tentang Sterling. Setelah membaca koran, Changxi memberitahu Nona Ning kalau dia sudah dewasa dan harus lebih fokus pada keluarga. Tak lama kemudian datang Luo Minghai yang memberi laporan kalau pasukan Sterling sudah sampai ke Provinsi Yun. Luo Minghai juga memberikan surat dari Sterling yang berisi kalau perang akan segera selesai dan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kemudian Luo Minghai memberikan laporan tentang pasukan Lui Feng yang menyerang kota Milton. Dia juga menanyakan tentang permintaan penarikan Zichuan Xiu kembali ke ibu kota. Akan tetapi Cansing menugaskan Zichuan Xiu untuk membentuk pasukan cadangan. Setelah Luo Minghai pergi, Nona Ning berinisiatif untuk memberikan penghargaan secara langsung. Dia juga mengatakan kalau dia sudah dewasa tapi belum pernah keluar ibu kota. Dengan itu Cansing pun memberikan izin kepada Nona Ning untuk pergi. Di sisi lain, Zichuan Xiu yang selesai melaksanakan tugas datang ke kamarnya. Lalu dia melihat kalau semuanya sudah rapi. Zichuan Xiu yang melihat kamarnya sudah rapi, lalu menanyakan siapa yang merapihkannya kepada Gulei. Kemudian Gulei mengatakan kalau bukan dia yang merapihkan semua ini. Setelah itu Zichuan Xiu pergi ke kantor komandan. Saat dia akan membuka pintu, Nona Ning membuka pintu terlebih dahulu dari dalam. Saat dia melihat Zichuan Ning, Zichuan Xiu bertanya kenapa tidak memberitahunya kalau dia akan datang. Mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat untuk berbicara. Terlihat kalau Nona Ning sangat senang sambil melempar batu. Di sana Zichuan Ning lalu bertanya tempat yang bagus kepada Zichuan Xiu. Zichuan Xiu lalu berencana untuk membawa Nona Ning ke suatu tempat. Pada saat Zichuan Xiu akan menyiapkan kuda, terlihat kalau Zichuan Ning tidak senang dan mengatakan kalau dia bisa menunggangi kuda. Zichuan Ning lalu menyuruh Zichuan Xiu untuk mengambil kuda. Setelah Zichuan Xiu pergi, Li Qing lalu menghampiri Nona Ning dan mengatakan kalau pergi dengan kuda itu tidak pantas. Sehingga Nona Ning meminta Li Qing untuk ikut bersamanya. Setelah itu mereka berdua pun pergi berkuda bersama-sama yang diikuti oleh Li Qing di belakangnya. Zichuan Ning lalu mengajak Zichuan Xiu untuk balapan. Zichuan Xiu pun menyetujuinya dengan syarat tidak ada yang curang.
Saat balapan dengan kudanya, terlihat kalau Nonaning sangat senang. Sementara itu, Ji Chuanxiu memperhatikannya dari belakang. Namun pada saat Ji Chuaning akan terjatuh dari kudanya, Ji Chuanxiu lalu melompat dari kuda untuk menangkap Nonaning. Tapi dia tidak berhasil, yang membuat Ji Chuaning terjatuh ke tanah. Ji Chuanxiu pun langsung menghampirinya dan menanyakan kondisinya. Terlihat kalau Ji Chuaning menangis, yang membuat Ji Chuanxiu mengkhawatirkannya. Tapi semua itu hanyalah lelucon yang dibuat oleh Nonaning. Kemudian Ji Chuanxiu mengajak Nonaning untuk kembali dan meneruskan semuanya besok pagi. Akan tetapi Ji Chuaning tidak mau pulang, sehingga Ji Chuanxiu mengajaknya untuk beristirahat. Saat mereka berjalan, Ji Chuaning menanyakan pendapat Ji Chuanxiu tentang bunga yang ada di kamarnya. Ji Chuanxiu lalu teringat kata-katanya yang mengatakan kalau bunga itu jelek. Lalu dia berbohong dengan mengatakan kalau bunga itu sangat bagus. Setelah itu, Ji Chuaning menanyakan Yuan Tai kepada Ji Chuanxiu. Ji Chuanxiu lalu teringat pertemuannya dengan Yuan Tai. Kemudian dia mengatakan kalau Yuan Tai adalah prajurit sejati yang berkorban dalam pertempuran. Pada saat beristirahat, Ji Chuaning bercerita tentang perbedaan ibu kota dengan perbatasan. Dia juga menceritakan pengalamannya saat di perjalanan, di mana banyak orang yang mengungsi dan hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Lalu dia menanyakan kondisi sebenarnya kepada Ji Chuanxiu. Ji Chuanxiu lalu memberitahu Nonaning kalau itu hanya sementara. Dan banyak prajurit seperti Sterling yang bertarung di garis depan. Mereka juga berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Saat mereka kembali ke pusat komando, terlihat para perwira yang sedang berpesta untuk merayakan kemenangannya. Ji Chuanxiu lalu menghampiri Pang Jin dan bawahannya. Mereka lalu duduk bersama. Terlihat Pang Jin memberikan sebotol minuman kepada Ji Chuanxiu. Di sana Ji Chuanxiu menanyakan surat pengajuan untuk kembali ke ibu kota kepada Pang Jin. Kemudian Li Qing memberitahu Ji Chuanxiu kalau dia harus pergi ke provinsi Mosop, Jiqin, dan Anxing untuk merekrut prajurit cadangan pasukan pusat. Ji Chuanxiu lalu membaca surat perintah yang diberikan oleh Li Qing. Dia lalu menanyakan penempatan pasukan cadangan jika sudah selesai dibentuk. Fang Jin lalu memerintahkan Ji Chuanxiu untuk melakukan pertunjukan kepada para tamu yang ada di sana. Dan Ji Chuanxiu pun setuju untuk melakukannya. Jingqi列宁，戎马光。 Keesokan harinya Ji Chuanxiu menanyakan alasan Nonaning menyelipkan belati di bajunya. Nonaning lalu memberitahu Ji Chuanxiu kalau Luo Minghai sengaja melakukan itu untuk mempermalukan Ji Chuanxiu. Setelah itu Nonaning pergi untuk kembali ke ibu kota. Setelah Ji Chuaning pergi, Ji Chuanxiu lalu memerintahkan bawahannya untuk berangkat ke provinsi Ajob, Jiqin, dan Anxin. 小子们，出发！ Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita per episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.